Oke, baik. Selamat siang, rekan mahasiswa Fisika Batuan dan Medium Berpori. Hari ini saya, Hari Mahardika, itu yang akan mengajar tentang beberapa hal yang terkait dengan fisika batuan, terutama ya sejenis pemaparan terkait dengan simulasi aliran dari fluida sebetulnya yang berkaitan dengan fisika batuan. Di sini ya, perkenalkan dulu, saya ya tentu saja dari Kakak Fisika Bumi dan Sistem Kompleks. Saya itu lulusan fisika ITB angkatan 2000 ya, lulus 2005. Kemudian saya mengambil S2 di ITB juga tahun 2005, kemudian lulus tahun 2007. Kemudian saya melanjutkan studi S3 saya di Colorado School of Mines di bidang geofisika tahun 2009. Lulus tahun 2013. Nah, kebetulan juga dengan ikutan minor di petroleum engineer, karena memang sistem di sana itu wajibkan mahasiswanya itu punya kemampuan major, minor, dan lain sebagainya. Nah, untuk bidang keahlian saya sendiri di fisika bumi, di KK Fisika Bumi dan Sistem Kompleks itu banyak berkaitan dengan bidang hidrogeofisika, terutama untuk studi 2D, 3D, 4D. Nah, ini mencakup beberapa hal seperti pembuatan alat, gitu ya, pemodelan ke depan, serta pemodelan versi dan aplikasinya itu sendiri. Sedikit banyak terkait dengan applied geofisika untuk shallow surface ya, jadi untuk permukaan dangkal yang bisa diterapkan mulai dari untuk pertanian, kemudian studi hidrologi, kemudian studi lingkungan, sampai ke sistem panas bumi sebetulnya. Dan selain itu kebanyakan dari ini pekerjaan saya terkait dengan komputasi dari sistem geofisika, tapi juga bisa berkaitan dengan komputasi sistem fisik pada umumnya, gitu ya. Jadi misalnya bagaimana komputasi dari interaksi antara bumi dengan atmosfer dan lain, atau misalnya komputasi bidang fisika sendiri, gitu ya, misalnya terkait dengan bahan dan lain sebagainya, maupun dengan pengajaran, maupun yang terkait dengan untuk pengajaran fisika. Jadi kalau misalnya ingin diskusi juga tentang bagaimana kita misalnya membuat augmented reality dan lain sebagainya untuk pengajaran fisika, nah itu juga saya juga sebenarnya tertarik ke situ, tapi belum ada ininya ya, belum ada peminatannya ke situ. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan penerapan hidrogeofisika maupun aplikasi metode geofisika untuk pertanian dan lingkungan itu sudah diterapkan, dan bahkan beberapa juga sudah bisa dipublikasikan walaupun tidak dalam waktu yang baru-baru ini karena ada tugas yang lain seperti itu. Oke, track record dari publikasi saya sebetulnya nggak terlalu banyak ya dalam beberapa tahun terakhir ini, namun ini yang saya sampaikan di layar ini adalah 2 publikasi yang high cited ya, yang bisa Bapak Ibu lihat, bisa rekan-rekan kebiasaan yang bisa rekan-rekan mahasiswa lihat di
di Scopus atau di Google Scholar. Jadi kalau lihat profil saya, ini adalah dua publikasi saya yang paling banyak disitasi. Memang masih berkaitan dengan studi S3 saya. Yang pertama itu terkait dengan joint inversion dari seismogram dan elektrogram untuk sebuah percobaan penggabungan antara metode seismik dengan seismoelektrik untuk karakterisasi momen tensor yang dihasilkan dari kegiatan hydraulic fracturing. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan bidang kita sebetulnya yang akan dibahas di kuliah ini, yaitu coupling antara atau keterkaitan antara variabel hidromekanik dengan elektromagnetik pada medium berpori tapi dalam kondisi unsaturated. Jadi kita nanti akan, mungkin Pak Umar sudah pernah menyampaikan kondisi saturated, partially saturated dengan unsaturated. Nah, kalau saya ini di bagian yang unsaturatednya. Kalau di kuliah sebelumnya, apakah Pak Umar, oh ya, sebelum saya nanya tentang itu, ya ini juga beberapa recent publication yang walaupun tidak high cited, tapi ya ini yang terakhir sih 2018-2019 selama masa pandemi ini tidak terlalu produktif untuk menulis publikasi. Yang pertama masih terkait dengan monitoring foam menggunakan metode seismoelektrik, dan yang kedua adalah terkait dengan permodelan ke depan untuk DC resistivity. Jadi kalau metode geolistrik 3 dimensi, nah itu dilakukan permodelannya untuk kepentingan nanti inversi, nah itu juga bagian dari itu. Oke, oh maaf, ini saya inikan dulu. Jadi pada semester ini di mata kuliah fisika batuan dan medium berpori, saya diberi tugas oleh Pak Umar untuk mengisi 4 kali perkuliahan dari tanggal 7 sampai tanggal 28 April, dan diminta untuk menyampaikan bagaimana penerapan dari prinsip fisika batuan untuk permodelan sebetulnya. Permodelan yang akan kita lihat di sini yang pertama itu adalah yang tanggal 7 hari ini untuk aliran fluida fase tunggal ya dalam media berpori. Kemudian nanti pekan depan akan dilanjutkan untuk fluida 2 fase. Kemudian yang pekan selanjutnya adalah kemudian aliran fluida dalam pengaruh termal, dan yang terakhir itu adalah pemodelan penyebaran polutan. Walaupun di sini karena mengajar dari rumah, saya tidak terlalu banyak akan memberikan contoh ini ya, model-model dari MATLAB, kecuali kalau saya misalnya nanti mengajar dari kampus, maka bisa saya tunjukkan beberapa contoh untuk permodelannya. Namun untuk perkuliahan kita di hari ini, penghitungan komputasinya mungkin bisa juga berbasis masih berbasis Excel gitu. Jadi tidak perlu membuat sebuah program khusus gitu ya untuk melihat bagaimana aliran fluida. Atau setidaknya kita dalam perkuliahan ini ya di akhir semester itu Anda bisa setidaknya untuk menguraikan misalnya persamaan beda hingga atau finite difference untuk aliran fluida satu fase maupun yang lainnya gitu ya. Jadi di sini saya diminta untuk ya ini menggunakan besaran-besaran yang sudah mungkin dipelajari di ini sebelumnya di kuliah-kuliah sebelumnya dengan Pak Umar dan juga dengan Pak Fuye, kemudian diterapkan untuk model aliran seperti itu. Nah, terkait dengan ini, maka saya mau tanya dulu ke rekan-rekan di sini terkait apa yang sudah dipelajari dari Pak Umar maupun Pak Fuye.
itu apa saja ininya, apa yang sudah diketahui? Yuk, diem. Oke, di sini kalau dilihat dari silabusnya, rekan-rekan di sini seharusnya sudah mempelajari struktur pori batuan, media berpori, porositas, dan elastisitas, sifat elastis batuan, sifat kelistrikan, permeabilitas. Permeabilitas di sini maksudnya mungkin permeabilitas magnetik ya, bukan permeabilitas fluida kan, karena kita juga nanti di fluida ada term permeabilitas. Oke, untuk ice breaking saya mau tanya dulu ke rekan-rekan yang hadir di sini. Kira-kira sifat apa namanya sifat fundamental fundamental batuan atau petrofisik yang sudah diajar oleh Pak Umar apa saja? Atau di sini ada yang tahu apa namanya sifat-sifat fundamental dari sebuah batuan? Batuan di sini maksudnya adalah batuan berpori ya. Batuan jadi bukan batuan yang entirely dia itu dibuat oleh mineral gitu ya, tapi ini adalah batuan berpori. Ya. Jadi batuan berpori di sini artinya ada sebuah, kalau kita bikin apa namanya sayatan tipis dari batuan, maka batuan tersebut nanti akan punya setidaknya dua komponen gitu ya, setidaknya dua komponen, tapi kadang-kadang di beberapa literatur dia juga disebutkan tiga. Ya. Jadi yang ini saya ini ya batuan berpori, sambil saya mungkin juga review sedikit. Ya, ini jadi ini apa namanya sayatan tipis, sayatan, atau sebut saja sayatannya, sayatan dalam kurung tipis, karena tidak harus selalu tipis juga, sayatan batuan berpori. Ini ada matriks, ya. Ini ada matriks, ini kemudian ada pori, ya. Dan sebetulnya juga ada di beberapa literatur juga ada disebut sebagai ini frame, ya, angka. Ya. Ini yang ruang kosongnya, ini adalah tempat di mana fluida itu nanti mengalir ya. Sedangkan matriks ini adalah fase padat, ya, fase padat yang dibentuk oleh mineral-mineral, ya, mineral-mineral dari batuan yang kita tinjau, ya. Ini kalau matriks ini adalah fase padat. Ini terdiri dari mineral, ya, mineral-mineral. Sedangkan ini pori atau ruang kosong. Ruang kosong, ya, ruang kosong di antara matriks, dan yang nanti jadi tempat mengalirnya fluida itu adalah di porinya ini ya. Jadi ini kalau misalnya ini, nah ini nanti ruang di mana nanti mengalir fluida gitu ya. Ini ya dan sebagainya. Nah ini ininya, apanya porinya. Nah sehingga di sini ada matriks, ada pori, dan kadang juga ada yang menyebutkan di sini juga ada rangka atau frame, ya, yang biru ini, frame, dan atau rangka,
Dan yang mengalir di antara pori-pori ini adalah fluidanya, ya, adalah fluidanya. Ini adalah fluidanya. Ya, jadi frame, matriks, pori, dan fluida ini adalah yang membentuk batuan atau komposisi. Ya, jadi ini batuan berpori, ini komposisinya adalah matriks, ya. Yang kedua adalah pori, yang ketiga adalah fluida, yang keempat tapi jarang disebut itu adalah sebetulnya frame atau rangka. Jadi rangka itu adalah yang membatasi antara matriks dengan ini, matriks dengan fluida, gitu ya, yang membatasi fluida dengan matriks itu, ya. Atau misalnya ketika apa itu namanya satu bulir padatan dengan padatan yang lainnya, satu mineral dengan mineral yang lainnya itu direkatkan, maka itu juga disebut sebagai frame, ya, disebut sebagai rangka yang merekatkan butir-butir matriks yang ada di dalam batuan tersebut. Nah, tapi ini bukan sifat fundamental dari batuan berpori karena ada ini lagi, ada variabel yang lain lagi. Ya, kalau ini adalah matriks, pori, fluida, frame, gitu ya. Tapi kalau sifat fundamental dari batuan berpori itu sendiri itu ada yang lain. Kira-kira apa dari kuliah-kuliah yang lalu apakah pernah disampaikan? Permeabilitas termasuk nggak? Ya, satu permeabilitas, ya. Ya, jadi ini kalau saya ini kan siapa? Tadi Bita ya. Oke, makasih Bita. Satu permeabilitas. Permeabilitas. Lambangnya itu adalah K, ya. Permeabilitas adalah kemampuan untuk meneruskan, kemampuan untuk meneruskan tidak, ya. Jadi kita punya komposisi batuan yang terdiri dari matriks, pori, dan lain sebagainya. Kalau misalnya porinya itu ada pengotor, atau misalnya porinya itu tidak saling terkoneksi, maka permeabilitasnya itu bisa turun. Ya, dia tidak bisa mengalirkan fluida dengan baik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini permeabilitas, Kak. Nah, yang kedua apa? Porositas, Pak. Porositas, yaitu berapa ruang volume, ya, yang menampung fluida tersebut, ya. Jadi porositas. Lambangnya adalah biasanya V seperti ini. Ini adalah volume ruang kosong yang diisi fluida terhadap, atau sebetulnya porositas ini sebetulnya ini adalah rasio, gitu ya, rasio volume ruang kosong yang diisi fluida terhadap volume total, ya, terhadap volume totalnya. Makanya nanti besaran dari porositas itu banyak dinyatakan dalam persen, ya. Jadi berapa persen lubang yang menjadi ruang kosong yang diisi sama fluida. Nah, yang ketiga apa? Kira-kira? Tortuositas, Pak. Oh ya, tortuositas itu ada di 4, ya, tortuositas. Karena apa namanya, tortuositas itu adalah sifat dari linear dari si ininya, sifat linear dari aliran fluidanya, tortuositas. Tortuositas itu sendiri kadang dinyatakannya itu dalam tahu atau apa gitu ya. Kadang satu buku dengan buku yang lainnya dia beda-beda. Ini adalah sifat linear atau non linear
dari aliran fluidanya. Tapi ada satu yang lebih penting dari tortuositas, karena kadang-kadang tortuositas sama seperti frame itu jarang disebut, ya. Kadang-kadang dia jarang disebut, tapi dia sebetulnya juga bagian penting. Jadi maksud dari tortuositas ini adalah gini. Kalau misalnya tadi ini kan alirannya gini ya, ada aliran yang seperti ini di dalam ini. Nah, nanti kalau misalnya alirannya itu straight, dia itu tortuositasnya adalah sama dengan 1. Kalau alirannya itu adalah seperti ini, maka dia ada tortuositasnya sama dengan 2. Jadi kalau dia ini seperti ini, maka nilainya itu adalah di antara 1 dan 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya aliran air, jadi untuk membayangkan sifat dari tortuosity itu atau tortuositas adalah seperti ini. Kalau misalnya linear saja, lurus-lurus saja, maka tortuositasnya itu 1. Kemudian kalau dia melengkung seperti ini, sempurna seperti ini, maka dia itu adalah 2. Tapi kalau misalnya seperti ini, maka dia itu adalah di antara 1 dan 2 seperti itu. Nah, ada satu lagi yang belum disebut. Perkulasi Luas ya, Pak. permukaan spesifik atau Kenapa? Apa? Satu lagi yang belum? luas permukaan spesifik? Luas permukaan spesifik itu nanti berkaitan dengan porositas. Ya, luas dari permukaan spesifik dari ininya nih. Luas permukaan spesifik dari si rongga ini sebetulnya. Tapi ada satu yang tapi bukan ke situ ininya yang saya maksudkan. Tapi itu nanti berkaitan luas itu berkaitan dengan porositas sebetulnya. Ya, berkaitan dengan porositas. Ya, silakan, tadi ada yang mau menjawab? Perkulasi, Pak. Apa? Perkulasi atau bilangan koordinasi. Ya, itu juga sebetulnya berkaitan dengan tortuositas ya, tapi bukan itu yang saya maksud sini. Ya, nanti kalau misalnya alirannya itu apa itu namanya, ada juga yang namanya yang perkolasi dan lain sebagainya itu misalnya seperti ya mirip-mirip tortuositas sebetulnya kalau alirannya itu linear sama turbulence dan lain sebagainya. Nah, makanya itu nanti munculnya di situ sebetulnya. Tapi ada satu besaran petrofisika yang penting yang nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk permodelan aliran fluidanya, dan ini juga bagian dari fisika batuan sebetulnya. Apa? Kira-kira ada yang tahu? Jadi kalau permeabilitas berkait, ya? Elastisitas batuan. Oh, oke. Kalau elastisitas itu adalah besaran turunannya, ya, besaran fisika turunannya, tapi bukan dari fisik batuannya, ya. Jadi yang kita lihat di sini permeabilitas, porositas, dan faktor ketiga ini lebih kepada sifat fisik dari sifat fisik dari si batuannya ini sebelum masuk ke sifat mekanik, ya. Jadi nanti sifat mekanik dan juga sifat kelistrikan dan juga sifat aliran, ya, itu nanti dipengaruhi oleh ketiga atau keempat besaran fundamental ini, gitu. Jadi ketika sebuah batuan kita ambil, ya, kita belum melakukan uji apapun, uji mekanik, uji atau disetrum atau apa, dari fisiknya sendiri, ya, dari keberadaannya itu sendiri ada 3 atau 4 hal yang penting di sini, ya. Tadi sudah permeabilitas, yaitu kemampuannya dia untuk meneruskan fluida, porositas itu adalah ruangnya, ya. Kemudian tortuositas itu adalah kelokan-kelokannya. Yang satunya lagi apa kira-kira? Sifat konduktivitas batuan, Pak. Konduktivitas apa nih? Konduktivitas termal, konduktivitas kemampuan untuk menyebarkan panas, kemampuan untuk ada lagi konduktivitas listrik atau konduktivitas fluida yang dimaksud di sini. Tapi sebetulnya bukan itu, karena nanti konduktivitas adalah besaran ininya, besaran mekaniknya atau besaran listriknya. Tapi ada yang lebih fundamental lagi. Ada yang tahu? Nah,
yang terakhir itu adalah faktor saturasi. Ya, saturasi. Kebasahan. Saturasi yang dilambangkan sama SW. Ya. Saturasi ini menyatakan rasio volume fluida terhadap perbandingan volume fluida yang mengisi itu, ya karena kita juga kan harus tahu ininya. Ketika batuan berpori di sayat, maka kita juga melihat kandungan fluidanya, gitu ya. Sebasah apa sih pori yang ada di dalam, ya, yang ada di dalam batuan tersebut, gitu ya. Karena apa itu namanya, kalau misalnya dia itu kering, ya. Kalau misalnya dia itu saturasinya misalnya kita estimasi misalnya dia kurang dari 10%, ya. Jadi rasio volume fluida terhadap rasio volume fluida pengisi pori, sorry ini saya ini rasio volume fluida pengisi pori terhadap volume dari pori itu sendiri, volume pori itu sendiri. Karena kalau misalnya saturasinya itu under misalnya 10%, ya, justru air itu tidak mengalir, gitu ya. Justru airnya itu tidak mengalir, justru dia tuh mengendap di situ, ya. Justru dia itu ya sebetulnya bergantung kepada jenis matriksnya, apakah dia itu hidrofobik atau hidrofilik. Airnya itu menempel sama matriks atau tidak. Karena kalau kita anggap dia ini adalah jenis batuan berpori ideal, maka seluruh permukaannya yang dari matriks ini dibasahi sama si fluidanya itu, ya. Nah, jadi ini adalah sifat fundamental dari batuan berpori. Yang pertama adalah permeabilitasnya, kemampuan untuk meneruskan fluida. Kemudian porositasnya, rasio volume ruang kosong yang diisi fluida terhadap volume total, kemudian saturasi dan juga tortuositas. Nah, keempat atau ketiga besaran fundamental ini nanti bisa digunakan untuk melihat bagaimana persamaan mekanika atau persamaan kelistrikan yang dialami oleh suatu batuan berpori yang nanti bisa kita gunakan untuk proses permodelan. Nah, di sini misalnya, oke, ini saya slide. Oke, di sini misalnya saya mau memodelkan bagaimana penjelaran gelombang, ya, penjelaran gelombang seismik yang misalnya nanti akan ditangkap sama geofon misalnya. Nah, ini misalnya saya butuh informasi V1, V2, V3. Artinya di sini ini saya gunakan ini misalnya contoh ini adalah metode seismik, ya, metode pengukuran seismik, ya. Let's say kita sebutkan dia ini seismik refraksi, ya. Jadi seismik bias. Jadi di sini yang akan saya gunakan itu, jadi di sini yang akan saya yang akan saya yang akan saya lakukan adalah saya menempatkan sebuah gangguan di sini, ya, entah itu hantaman palu atau ledakan dinamit dan yang sebagainya, sehingga nanti di bawah permukaan ini akan menjalar gelombang mekanik, ya. Jadi gelombang seismik itu adalah gelombang mekanik atau gelombang bunyi yang merambat pada batuan, ya. Jadi nanti akan menjadi seperti ini, ya. Kalau sinar gelombangnya itu seperti ini, dia ini disebut sebagai refleksi karena sudutnya sama. Tapi kalau bias, dia itu nanti akan menjadi seperti ini. Jadi ada suatu sudut kritis, gitu ya. Karena ini kan gelombangnya ini 3 dimensi,
maka ada yang sinar gelombangnya seperti ini, ada juga sinar gelombangnya yang nanti menjadi seperti ini. Nah, ini misalnya dia mencapai sudut kritis gitu ya, sudut kritis, nah nanti dia akan terbias seperti ini. Ya. Dan karena prinsip Huygens di teori gelombang, maka dia nanti akan ini juga merambat ke permukaan seperti ini, ya, akan juga merambat ke permukaan seperti ini. Begitu pula di sini di bidang batas ini juga ada energi yang ke bawah, kemudian dia merambat lagi, kemudian nanti akan ke sini lagi, sehingga dia nanti ada respon dari V2 di sini, ya, di geofon ini. Nah, artinya di sini saya punya, nah di sini untuk pengukuran seismik refraksi seperti ini, saya bertujuan untuk tahu di bawah permukaan ini ada berapa jenis kecepatan, gitu ya, ada berapa jenis kecepatan. Misalnya V1 ada berapa lapis di sini, misalnya ada 3 gitu ya, ada V2, ada V3. Nah, bagi yang kemarin sudah belajar ini, bagi yang kemarin sudah belajar apa itu namanya? Nah ini elastisitas dan sifat elastik batuan. Kecepatan gelombang seismik di sini berkaitan dengan apa? Atau kalau misalnya saya ini apa? Misalnya sebutlah bahwa ini adalah kecepatan gelombang primer gitu ya. Ya, jadi VP gitu ya, atau VP. Maka kecepatannya ini bergantung pada sifat apa? Ada yang ingat dari kuliah dengan Pak Umar? Saat kuliah dengan Pak Umar, apakah ini pernah disebutkan kecepatan gelombang primer berhubungan dengan sifat mekanik apa? Ya, silakan. Waktu dengan Pak Umar sudah belajar ini kecepatan gelombang primer atau gimana? Silakan. Sudah, Sambil Pak. kita diskusi aja. Gimana, Rati? Iya, Pak. Sudah membahas gelombang P sama gelombang S. Yang VP ini apa? Ininya? Ekspresinya? Akar lambda plus 2 mu. Lambda plus 2 mu atau plus 2G. Kalau saya senangnya pakainya G. Dibagi rho begini ya? Ya. Ya, betul, Seperti Pak. ini ya. Ya, ini Ya, lambda 1, ini G1, ini rho 1, ini sama dengan akar. Lambda 2 tambah 2G2 dibagi rho 2, ini sama dengan akar lambda 3 tambah 2G3 dibagi rho 3, di mana lambda ini adalah konstanta Lame ya. Konstanta Lame. Kemudian G ini adalah konstanta geser. Di kuliah dengan Pak Umar mungkin beliau menggunakan mu gitu ya, menggunakan mu. Ini konstanta geser. Sebetulnya konstanta geser ini juga konstanta Lame juga ya. Karena yang meneliti dulu tentang elastisitas itu juga termasuk adalah salah satunya adalah Lame, selain misalnya Coulomb, kemudian Poisson dan lain sebagainya. Tapi ini sering juga disebut sebagai konstanta geser. Ya, kalau ini satuannya dalam Pascal, yang ini satuannya juga dalam Pascal. Nah, kalau rho apa? Kalau rho apa? Silakan. Masa lupa? Kalau rho itu apa? Kilogram per meter kubik. Ya, ininya nama variabel fisikanya apa namanya? Densitas. Densitas, tuh, densitas atau massa jenis, densitas atau massa jenis. Ya.
Ini satuannya tadi adalah kilogram per meter kubik. Ya. Nah, lalu Pak, kaitannya dengan yang tadi di atas ini apa? Gitu ya, pertanyaannya kan tadi seperti itu. Nah, di sini kaitannya adalah bahwa konstanta lame, konstanta geser, dan densitas itu dibentuk oleh besaran-besaran fundamental yang baru saja tadi kita sebut. Ya, misalnya densitas saja. Fokus kita misalnya fokus ke densitas misalnya, ke densitas. Ya, fokus ke densitas maka ini apa namanya nilai dari rho ya yang terukur di sini atau rho yang menyebabkan kenapa di sini misalnya ini kecepatannya adalah misalnya 1800 meter per detik, ini sama dengan 2500 meter per detik, ini sama dengan misalnya 3800 meter per detik. Nah, kenapa V1, V2, V3 bisa menghasilkan V seperti ini? Karena dia dipengaruhi oleh rho. Dan rho ini tidak hanya sekedar ya angka aja, enggak. Rho ini sebetulnya adalah densitas atau massa jenis dari batuan. Ini artinya kan batuan satu atau tanah gitu ya, batuan satu atau tanah gitu ya, atau kemudian ini batuan dua, ini batuan tiga. Nah, ini menyatakan densitas dari si batuan yang ada di atas ini, gitu ya. Densitas dari batuan yang ada di sini, sehingga ya kalau kita fokus ke densitas berkaitan dengan V1, V2, V3 di sini, maka densitas yang menjadi nanti kecepatan gelombang seismik adalah densitas bulk atau densitas keseluruhan gitu ya. Ini saya sebut sebagai densitas bulk atau densitas neto. Kenapa neto? Karena ini batuan ini secara fisik terdiri dari matriks fluida dan pori. Ya, terdiri dari matriks fluida dan pori sehingga dia tidak hanya sekedar sebuah angka. Dia ini merupakan hasil dari penjumlahan komponen-komponen yang ada di batuan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya mau dituliskan secara statistik ya atau secara apa namanya secara persamaan, maka densitas ini berasal dari total densitas fase padat ditambah total densitas fluida gitu ya. Total densitas bagian padat dan total densitas bagian fluida. Nah, sehingga dengan demikian maka rho bulk ini tidak lain tidak bukan kalau dihitung secara statistik berkaitan dengan persamaan ini 1 dikurangi porositas ya dikalikan dengan densitas dari padatan ditambah porositas dikalikan dengan dikalikan dengan fase fluida. Nah, ini artinya apa? Bahwa densitas bulk ini ya, kenapa ini ada satu minus porositas? Porositas itu kan artinya ruang kosong. Ya. Artinya kan menyatakan volume ruang kosong. Nah, ruang kosong itu kan bukan padatan gitu. Jadi proporsinya atau apa itu namanya pembagiannya ya. Ya ini berkaitan dengan statistik. Jadi pembagian apa itu namanya densitas densitas padatan itu pasti tidak berkaitan dengan ruang kosongnya gitu. Makanya densitas bulk di sini adalah berasal dari total densitas padat yang dihitung dari satu itu adalah ini apa kalau misalnya kita anggap ini kan karena tadi rasio ya, kita kembali lagi ke ini ke definisi di awal, porositas itu adalah rasio volume yang kosong diisi dengan total fluida porositas itu adalah rasio volume ruang kosong yang diisi fluida terhadap volume total. Jadi kalau seluruh ruang kosong adalah sama dengan volume total maka dia satu. Nilainya itu satu ya. Jadi total, jadi kalau misalnya rasio ini adalah sama dengan satu maka artinya ini
dia menyatakan seluruh dari volume total itu, ya, keseluruhan dari volume total itu. Nah, karena porositas itu adalah ruang kosong, maka dia lebih berkait, ya, lebih terkait dengan densitas fluidanya, ya kan, karena itu adalah ruang di mana fluida itu ngisi, ya. Jadi bukan tidak terkait dengan fase padatannya, makanya fase padatannya itu menggunakan 1 minus porositas, di mana porositasnya ini biasanya dinyatakan dalam persen atau dalam desimal, ya, yang nilainya itu selalu di bawah 1, karena kalau misalnya porositas 100% kan berarti kosong loh, ya. Kalau porositas kalau misalnya sebuah batuan itu disebutkan porositasnya itu 1 atau 100%, maka dia akan kosong gitu ya. Nah, kalau misalnya dia itu 10%, maka dia itu adalah 0,1. Kalau misalnya porositasnya ruang kosongnya itu ada 20, sedangkan volume ininya semua totalnya itu adalah 100, maka porositasnya itu adalah 0,2 atau 20% seperti itu. Nah, makanya inilah mengapa maka mekanika persamaan fisika batuan itu penting, karena nanti akan berkaitan dengan estimasi dari besaran-besaran fisik yang nanti akan kita tinjau. Untuk metode seismik adalah kecepatan. Kecepatan terbentuk oleh konstanta Lame, konstanta geser, dan densitas. Densitas terbentuk oleh proporsi dari densitas padat dan fluida. Yang nilainya itu bergantung kepada sifat petrofisik atau sifat fisik dari batuan itu sendiri, yang ini, ya, terdiri dari porositasnya, saturasinya, tortuositas, dan format. Nah, terutama kalau untuk berkaitan dengan yang ini, karena densitas itu bukan konstanta yang dinamis, bukan menyatakan tentang jadi kalau misalnya fluida mengalir atau tidak, densitas itu ya segitu-segitu aja gitu ya, makanya dia lebih berkait dengan porositas dan juga nanti saturasi, ya. Ini namanya densitas dan juga nanti saturasi. Nah, saturasinya ini di mana? Saturasinya ini nanti ada di bagian fluida, karena di dalam ini, ya, di sini ini sebetulnya bisa ditulis juga sebagai gini. Jadi raw fluida ini misalnya di sini, ya, ini bisa juga ditulis sebagai 1 dikurangi saturasi dikalikan rho udara ditambah saturasi air dikalikan dengan rho dari airnya, misalnya, ya. Jadi di sini SW di sini menyatakan saturasi, tapi subscript W di sini secara spesifik dia menyatakan sebagai air, gitu ya, karena kita ngomongin soal air. Jadi kalau di sini W-nya ini disebut dengan air, ya, tapi saturasi nilai dari ya, ini, ya, kalau misalnya seluruh ruang yang ada di dalam pori itu diisi sama air, ya, maka SW-nya itu 100%. Jadi jika dia itu tidak 100%, maka dia diisi juga oleh fluida yang lain. Kalau misalnya dia diisi oleh udara atau rongga kosong, maka dia itu ada volume udara juga di situ, gitu ya, seperti itu. Makanya di sini yang disebut sebagai fluida di sini juga ada beberapa jenis, ya, ada beberapa jenis. Di sini fluida ini tidak hanya air, juga ada udara. Ada udara, dan juga kadang-kadang kalau untuk di hidrokarbon, ya, kita juga mengenal ada gas, ya, gas. Jadi beda dengan udara, karena kalau gas itu artinya kita berbicara tentang gas hidrokarbon ataupun gas-gas yang lainnya seperti CO2, metana, dan lain sebagainya. Dan satu lagi adalah minyak, ya, minyak, ya. Walaupun udara dan gas ini sebetulnya satu jenis, namun kalau udara itu lebih spesifik kepada udara yang berkaitan dengan atmosfer. Sedangkan kalau gas ini adalah gas kimiawi yang timbul misalnya di bawah permukaan, misalnya karena hidrokarbon dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam rongga ini, ya, dia itu ada ininya, ada fluidanya. Fluidanya itu terdiri dari udara, air, dan gas. Dan di sini sifat
petrofisika seperti porositas dan saturasi memegang peranan penting dalam pembentukan dari si kecepatan gelombang seismik ini, ya. Dari kecepatan gelombang seismik ini karena faktor densitasnya saja, ya, dari faktor densitasnya saja dia itu ternyata terdiri dari besaran-besaran petrofisika yang penting, seperti itu. Jadi seperti ini kalau misalnya dituliskan lagi, ini juga seperti misalnya ini adalah saturasi udara dikalikan rho udara ditambah saturasi air dikalikan dengan rho dari air, ya. Jadi ini SW ini adalah saturasi air. Kemudian 1 minus SW itu adalah dari saturasi udara dan rho dan lain sebagainya. Nah, ini dari fokus dari densitas saja bisa kita lihat bahwa besaran-besaran fisika yang nanti penting untuk pembentukan besaran yang lebih makro seperti konduktivitas, seperti resistivitas, seperti kecepatan gelombang seismik, ataupun nanti misalnya difusi termal dan lain sebagainya, didasari oleh komponen-komponen yang lebih kecil, yang lebih mikro. Tapi ini sebetulnya bukan mikro sekali ya, tapi karena besaran apa ini namanya saturasi, permeabilitas dan lain sebagainya itu juga sebetulnya merupakan hasil rata-rataan dari komponen yang lebih kecil lagi sebetulnya. Ada lagi ya kalau misalnya kita tarik dia itu ke apa itu namanya ke pandangan yang lebih kecil lagi, itu ada lagi itu yang namanya apa itu namanya ada saturasi wetting, down wetting dan lain sebagainya. Jadi kalau di fisika batuan lebih rinci lagi itu ada lagi yang ininya lagi gitu ya, yang berkaitan dengan kimiawi atau gaya tarik menarik antara fluida dengan si matriksnya misalnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi ininya saja bisa kita lihat bahwa ini ya kecepatan gelombang ini dipengaruhi oleh besaran yang lebih fundamental yaitu densitas. Densitas dipengaruhi oleh besaran yang lebih fundamental lagi yaitu saturasi, porositas dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting mengapa kita perlu belajar fisika batuan terutama dari yang fundamental, karena hal-hal yang fundamental inilah yang nanti akan membentuk proses fisik kelanjutannya, entah itu nanti di gelombang seismik, entah itu nanti di metode elektromagnetik, entah itu nanti misalnya di metode radioaktivitas dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus tahu tentang ini. Nah, kalau di kuliah dengan Pak Umar, apakah Anda juga pernah mengenal persamaan ini? Bahwa V1 selain disebutkan sebagai konstanta Lame ditambah 2G, dia juga sebenarnya ditulis sebagai K ditambah 2/3G dibagi rho. Apakah pernah disebutkan di kuliahnya Pak Umar? Nah, Pak. Nah ya. Nah, karena yang namanya konstanta elastisitas itu ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Yang memang terkenal itu adalah konstanta Lame, konstanta geser, sama konstanta Gassman seperti ini atau bulk modulus ya. Jadi di sini K ini adalah disebut juga sebagai konstanta bulk ya, konstanta elastik bulk yang menerangkan tentang ini ya. Tapi apakah pernah disebutkan bahwa konstanta bulk itu terdiri dari porositas dan saturasi dan lain sebagainya? Pernah? Ada komponen KS, KF dan KFR misalnya? Pernah? Oke, kalau tidak dijawab berarti sepertinya tidak ya, karena hanya langsung diberikan ini saja. Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya konstanta bulk dari batuan ini sebetulnya mirip-mirip dengan Lame karena menyatakan tentang sifat mekanika ya, sifat mekanika dari batuan tersebut. Nah, apa hubungannya dia itu dengan ini? Apa hubungannya dia itu dengan sifat-sifat petrofisika ini? Kalau misalnya saya sebetulnya malas nulisnya karena panjang. Nah, kalau misalnya Anda lihat misalnya di paper saya,
di tahun 2013, maka bisa dilihat bahwa yang namanya konstanta bulk itu juga bergantung kepada sifat itu tadi, sifat bergantung kepada nilai dari porositas dan juga saturasi, ya, porositas dan juga saturasi yang dimiliki oleh batuan tersebut. Cuman di sini mana ya, K-nya saya malas nulis soalnya panjang. Kalau misalnya rekan mahasiswa di sini pernah melihat ini namanya konstanta Gassman, ya, konstanta Gassman, maka konstanta Gassman dengan bulk modulus yang tadi disebut itu sama sebetulnya. Ya, ini saya ini aja dulu, skim dulu ininya supaya apa ya? Soalnya dia penulisannya tuh lumayan panjang. Nah ini nih, nah ini bulk modulus, mana ya? Mana ya ininya? Ya sebetulnya ini ada di sini sih. Sebetulnya dia ada di sini menyatakan bulk modulus, tapi nggak terlalu ini apa namanya, nggak terlalu komplit, atau saya dari internet aja. Gassman bulk modulus. Oh ya, S-nya dua, Gassman bulk modulus. Nah ini, ya, ini dia, ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa nilai dari ini, nilai dari ya, nilai dari V1, V2, V3 selain disebutkan dia itu dari konstanta Lame dan lain sebagainya, dia juga bisa dinyatakan sebagai konstanta Gassman atau konstanta bulk modulusnya Gassman. K ini bisa dilihat dia itu bergantung kepada ini, nilai porositas yang ini, ya. Jadi yang nanti berkaitan dengan VP itu adalah ininya, ya, KD-nya ini, ya, adalah KD-nya ini. Kemudian dia itu ditulis sebagai berikut, ya, merupakan sama. Jadi menyatakan apa itu namanya, besaran konstanta bulk dari bagian solid, dari bagian frame, sama bagian porinya yang diisi sama fluida. Nah itulah yang nanti dia akan menghasilkan V itu. Nah akan menghasilkan kecepatan gelombang seismik ini. Nah makanya ini, pemahaman tentang K porositas, saturasi, terutama saturasi air dan tortuositas nanti penting untuk ini, untuk studi tentang fisika bumi secara umum, atau yang berkaitan dengan aliran fluida pada umum, atau yang berkaitan dengan aliran fluida juga seperti itu. Nah silakan. Nah ini keep in mind saja, ya, bahwa nilai-nilai dari petrofisika ini nanti dia akan digunakan untuk membentuk seberapa besar proporsi fluida dan juga padatan pada batuan-batuan tersebut. Jadi kalau misalnya Anda nanti mau melakukan estimasi atau karakterisasi karakterisasi misalnya Anda melakukan pengukuran geolistrik gitu, ya, melakukan pengukuran geolistrik, kemudian nanti dapat apa itu namanya, profil bawah permukaannya itu berapa rho-nya, tapi Anda pengen tahu kandungan air di dalam tanahnya itu berapa. Nah, lakukanlah ini kan. Nah, Anda nanti akan menggunakan persamaan yang bersesuaian. Kalau di sini adalah
kalau di metode seismik kita menggunakan gelombang kecepatan gelombang primer, kemudian menggunakan persamaan bulk density, kemudian menggunakan persamaan konstanta bulk, sehingga kita bisa tahu misalnya nanti kandungan air di bawah ini berapa. Jadi artinya kita ingin menafsirkan berapa saturasi air gitu ya, menafsirkan saturasi air yang ada di bawah berdasarkan informasi kecepatan gelombang seismik misalnya. Atau kalau dengan geolistrik, Anda dari nilai resistivitas yang didapat, Anda ingin terjemahkan dia menjadi ingin terjemahkan dia sebagai seberapa besar kandungan air yang ada di dalam pori tersebut misalnya. Nah, berarti Anda harus punya persamaan yang menjembatani itu. Misalnya kalau di geolistrik, ya, kalau misalnya di metode lain, misalnya saya tulis saja di sini. Contoh 2 ini metode IRT, ya, metode IRT atau geolistrik, di mana kita di sini ya permukaan yang sama gitu ya, permukaan yang sama. Ya, tadi ada V1, ada V2, ada V3. Nah, sekarang kita juga punya sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, sekarang kita lakukan misalnya pengukuran resistivitas, misalnya ini adalah dengan konfigurasi Wiener misalnya. Kemudian nanti kita hitung resistivitasnya, sehingga nanti kita dapatkan misalnya bentuk perahu gitu ya, nanti resistivitasnya bisa kita ketahuan misalnya ini misalnya ρ1, ini misalnya sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 2 gitu ya. Ini sigma 3 gitu ya, dan ini misalnya 0 gitu ya, misalnya seperti itu. Misal. Nah, sigma 1 ini berkaitan dengan berkaitan dengan sifat petrofisiknya, itu dikendalikan sama yang namanya persamaan Archie. Ya. Mungkin Bapak Ibu lagi. Rekan-rekan mahasiswa di sini juga sudah pernah belajar di pekan keberapa ya? Sifat kelistrikan ya di pekan kelima, kurang lebih dia dinyatakan sebagai berikut. Sorry, ini saya matikan. Kurang lebih dia dinyatakan sebagai 1/, ini ya, porositas dengan konstanta Archie dikalikan dengan konduktivitas dari air ya, dikalikan dengan saturasi dari air dengan eksponen ini ya, dengan M, dan N ini adalah sama dengan eksponen Archie. Eksponen Archie 1942 yang nilainya itu ya, yang nilainya ini berkisar dari 1,4 sampai 2,0 ya. Nilainya segitu. Nah, dengan demikian maka setelah kita dapatkan hasil listrik yang berupa ini, yang berupa rekaman di bawah permukaan ya, distribusi dari ρ-nya itu berapa. Ini adalah kalau di persamaan Archie ini disebut sebagai konduktivitas, di mana konduktivitas ini adalah sama dengan 1 per resistivitas. Ya, kalau di fisika biasanya, nah kalau di hasil geolistrik ini biasanya dia ditampilkannya itu dalam bentuk ρ. ρ-nya ini adalah ohm meter. Nah, saya tidak pakai ρ di sini karena sebelumnya tadi saya sudah pakai ρ yang untuk massa jenis ya. Untuk massa jenis atau densitas ini juga menggunakan ρ. Nah, resistivitas juga menggunakan ρ. Masalahnya oleh karena itu saya di kuliah ini menggunakan ini konduktivitas yang merupakan inverse dari resistivitas, di mana kalau konduktivitas itu sendiri dia satuannya itu adalah Siemens per meter. Ya.
Jadi kalau resistivitas itu satuannya ohmmeter, maka konduktivitas itu adalah Siemens per meter. Nah, persamaan Archie tahun 1942 mengakomodasi bahwa nilai dari resistivitas yang terukur di atas permukaan itu berkorespondensi dengan nilai resistivitas fluida yang berada di dalam pori batuan, ya, dan kemudian ini apa namanya bergantung juga kepada nilai porositas dan juga saturasi, ya, porositas dan juga saturasi air di sini. Nah, di sini sebetulnya ada juga apa ini namanya resistivitas, apa konduktivitas ini juga dihitung dari ini juga resistivitas atau konduktivitas dari bagian yang padatannya, namun biasanya nilainya ini cenderung kecil, ya, cenderung kecil karena kalau untuk bagian padatannya itu sendiri dia cenderung sebagai isolator, ya, cenderung sebagai isolator sehingga nilai dari konduktivitasnya itu sangat-sangat kecil, ya, sehingga yang lebih berperan itu adalah sebagai penghantar listrik di bawah permukaan itu adalah bagian fluida yang berada di dalam porinya itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian maka nilai resistivitas yang terukur di atas permukaan ini bergantung kepada kandungan fluida yang ada di dalam, ya, dan juga volumenya itu berapa. Jadi si porositasnya berapa dan kandungannya itu berapa persen dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita dapatkan sebaran ρ1, ρ2, ρ3 atau sigma 1, sigma 2, sigma 3 dari hasil geolistrik itu. Ya. Nah, oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya ini, kalau misalnya bingung, ada pertanyaan dulu. Pak. Ya. Izin bertanya untuk yang ini Pak, yang ke slide 3 Pak. Slide 3 yang ini. Itu yang apa? Pembiasan kritis itu yang di lapisan V1 dia ke ini Pak, apa? Data sesuai yang merah ini Pak. Bagaimana? Bita, silakan. Jadi apa namanya? Kalau pembiasan kritis tuh dia ke sini juga Pak. Oh iya, terbias kritis itu artinya si gelombang seismiknya itu justru menjalar di perbatasan, ya. Itulah maksud dari penggunaan dari seismik refraksi itu bukan refraksi yang diteruskan ke medium 2, bukan, tapi refraksi yang menjalar di itu, di perbatasan antara medium 1 dan medium 2. Nah, saat dia itu menjalar ke medium 1, medium 2, ingat bahwa si gelombang ini dia punya muka gelombang bentuknya sferis kayak yang di ini, kayak yang di sumber ini, ya. Sumber ini kan dia bentuk muka gelombangnya sferis, ya kan? Jadi apa namanya, setengah lingkaran gitu ya. Setengah bola ke bawah permukaan. Nah, saat dia itu menjalar di bidang batas antara V1 dan V2, dia juga sebetulnya menjalar secara sferis. Nah, karena dia itu menjalar secara sferis, maka akan muncul gelombang yang nanti akan ke atas, gitu. Jadi fenomenanya gini. Jadi ini adalah ininya seperti ini. Nah, ini sebelumnya dia juga seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti juga seperti ini, kemudian juga seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga nanti juga ada muka gelombang yang ke atas, gitu. Makanya dia bisa terdeteksi sama si ini. Bisa terdeteksi sama si geofon yang ada di atas permukaan ini. Jadi yang nanti diukur sama metode seismik refraksi di sini adalah gelombang yang melakukan penjalarannya seperti ini. Nah, kayak gitu. Yang seperti ini. Nah, kayak gini. Ya. Jadi pembiasannya itu adalah seperti ini. Dan apa namanya, kecepatan atau cara si gelombang ini terbias atau menjalar dipengaruhi oleh kecepatan V1, V2 dan V3-nya, gitu ya. Kalau di sini tentu dia dipengaruhi oleh V1 dan V2, kalau di sini dan di sini dia dipengaruhi oleh V2 dan V3 dan seterusnya. Kayak gitu. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke.
Dari sini kita lihat ya bahwa yang namanya V1, V2, V3 di metode seismik atau misalnya di sini ρ1, ρ2, ρ3 atau sigma 1, sigma 2, sigma 3 di metode geolistrik bergantung pada komposisi atau bergantung kepada nilai dari SW dan porositas ya. Kalau porositas itu adalah sifat inherent dari batuannya itu sendiri, tapi saturasi ya, saturasi SW itu bisa kita modelkan. Nah, oleh karena itu maka di pembahasan kuliah fisika batuan ini besaran-besaran fisika yang sudah Anda pelajari dengan Pak Umar dan juga Pak Fuye itu seiring berjalannya waktu bisa berubah gitu ya. Jadi di sini sifat fisiknya mungkin kita tahu itu ya, misalnya di kecepatan adalah sama dengan akar konstanta Lame ditambah 2G dibagi densitas. Namun nilai dari SW itu sendiri seiring berjalan waktu itu bisa berubah. Nah, perubahannya itu bisa kita modelkan dari aliran fluida fase tunggal atau aliran dua fase dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita itu misalnya di sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sifat fisis batuan di sini. Kalau misalnya di dalam fluida ini kita punya pengotor atau punya polutan, maka dia juga harus diikut sertakan di dalam fluida di sini, karena ada juga pengotor atau polutan yang sifatnya juga fluid, gitu ya. Pengotor atau fluida yang jenisnya juga fluid, sehingga dengan demikian maka kita juga harus hitung berapa kontribusinya terhadap pembentukan dari si itu, terhadap si apa itu namanya VP1 kecepatan gelombang seismik dan juga itu apa namanya densitas. Kalau tidak demikian maka kita tidak bisa menggunakan metode-metode seismik itu atau menggunakan metode-metode geofisika itu untuk mendeteksi apakah di bawah itu ada polutan atau tidak. Karena dari situlah sensitivitas dari dari besaran fisis itu bisa menentukan apakah di dalamnya itu ada polutan atau enggak. Gitu. Namun betul bahwa konsentrasi atau volume dari polutan terhadap air itu nanti dipengaruhi oleh yang namanya aliran fluida yang nanti akan kita bahas di kuliah ini, gitu ya. Jadi pengantarnya dan juga sebagai jembatan untuk materi yang lalu adalah di materi yang lalu Pak Fuye mungkin sudah menjelaskan bahwa yang namanya badan dari batuan itu dicirikan oleh matriks pori dan juga rongga, dan bisa dimodelkan ya, bisa dimodelkan sebagai 10 10 10 10 gitu ya secara numerik. Misalnya 0 itu adalah porinya, dengan 1 itu adalah matriksnya, misalnya dari citra itu ya, misalnya dari citra apa itu namanya, misalnya dari citra CT scan misalnya. Nah, itu nanti akan berkontribusi pada nilai penentuan nilai porositas gitu ya, penentuan nilai porositasnya, menentukan ruang secara ini, menentukan ruang apa ini namanya, menentukan ruang pori secara digital gitu, berdasarkan dari hasil citra batuan. Nah, dari situ juga sebetulnya kalau kita tahu porositas, sebetulnya nanti bisa juga kita tahu berapa permeabilitas di situ ya, berapa, karena mungkin kalau teman-teman di sini ini coba saya ke materinya Pak Umar. Nah, ini misalnya di sini ada struktur pori batuan dengan permeabilitas, maka nanti apa namanya kita bisa lihat bahwa permeabilitas atau kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida itu juga kan dikontrol sama besaran dari rongganya itu sendiri. Nah, dengan apa yang sudah kita lihat dari rekonstruksi citra digital, kita bisa tentukan misalnya dalam satu pixel ini ya, atau dalam satu bukan satu pixel, tapi misalnya kita punya 100 kali 100 pixel ini, kita tentukan pixel-pixel mana yang dia itu adalah pori, pixel-pixel mana yang dia itu misalnya adalah matriks. Nah, itu bisa kita hitung nanti berapa volume dari ininya, berapa volume dari ruang kosongnya, sehingga bisa ditentukan berapa porositasnya. Kemudian porositas juga berkaitan dengan permeabilitas, gitu ya, berkaitan dengan permeabilitas, karena nanti bisa kita lihat
ruang kalau misalnya kita alirkan fluida dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah, maka si aliran fluidanya itu akan mengisi ruang yang mana aja gitu ya, seperti itu, sehingga nanti bisa dihitung berapa permeabilitasnya dan lain sebagainya. Bahkan saturasi, kalau saturasi juga misalnya kita punya citra batuan dari CT scan, ban di dalam pori itu bisa kita lihat ada proporsi rongga udara dan juga fluidanya. Nah, itu juga bisa dicirikan khusus di bagian porositasnya saja ya, di jalur porinya itu 0,1 lagi. 0 itu untuk ruang udara, 1 untuk ruang fluida misalnya. Nah, dari situ nanti bisa kita dapatkan gambaran yang lebih utuh tentang distribusi dari si porositasnya itu sendiri. Ya. Jadi nilai porositas yang ada di sini ya, yang ada di sini ini bisa didapatkan dengan menggunakan citra batuan seperti yang pekan-pekan lalu Pak Fuye pernah jelaskan, atau yang cara kedua adalah cara yang konvensional, melakukan misalnya porositimeter dan lain sebagainya yang misalnya di geologi orang lakukan gitu ya, atau di teknik perminyakan ada juga porositimeter, atau juga menggunakan teknik yang lain seperti misalnya diberi sinar gamma dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa ketahuan berapa porositasnya. Jadi ada lognya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa. Nah, metode-metode yang disampaikan, baik itu menggunakan CT scan maupun menggunakan log ataupun menggunakan porositimeter, permeability meter dan lain sebagainya yang ada di geologi maupun di teknik perminyakan, itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing ya. Tentu saja kalau misalnya kita ambil sampelnya kemudian kita bawa ke laboratorium, ya itu dia mengubah kondisi in situ dari si material tersebut. Artinya dia tidak dalam tekanan koaksial yang sama seperti pada saat dia masih berada di dalam bumi misalnya. Tapi kalau misalnya kita ukur dia di dalam bumi itu sendiri, maka kita hanya bisa menggunakan log, misalnya harus ada bor dan lain sebagainya, yang mungkin untuk melakukan pengukuran seperti itu harganya mahal dan lain sebagainya. Makanya sifat-sifat fundamental batuan ini K, Rho, SW dan juga tortuositas itu penting ya, penting. Tapi memang pengukurannya bergantung kepada kondisi dari si bahan tersebut. Kadang ada yang kadang banyak dia itu diukur dengan cara dia diambil sampelnya kemudian dibawa ke lab, kemudian dia diukur dengan macam-macam termasuk juga CT scan. Ada juga yang diukur secara in situ seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengukuran dari K, Rho, SW dan tortuositas yang dilakukan pada umumnya itu terjadi hanya dalam satu time frame saja. Berlangsung pada satu periode saja, misalnya pada saat dia diambil atau pada saat dia hanya mencerminkan hanya dalam satu kondisi periode saja. Sedangkan di alam itu sendiri ya, dia itu mengalami proses siklus yang lebih besar sebetulnya. Jadi kalau kita masuk ke materi kuliah pekan ini, ya terutama untuk aliran tanahnya itu sendiri, maka kita harus ingat bahwa kondisi saturasi, ya, atau kelimpahan fluida yang ada di dalam rongga batuan itu bergantung dari kondisi makro yang lebih makro lagi, misalnya kayak siklus hidrologi seperti ini, ya. Nah, siklus hidrologi inilah yang nanti akan menjawabkan nilai dari SW itu yang berada di dalam batuan itu bisa berubah, gitu ya. Berubah yang misalnya tadi, ya, misalnya seperti ini aja. Misalnya kalau dia itu batuannya itu dekat dengan permukaan tanah, maka dia itu kan ada interaksi dengan atmosfer. Interaksi dengan atmosfer dia mengalami penguapan dan lain sebagainya, sehingga pada saat kondisi tertentu pada saat hujan misalnya dia tuh saturasinya itu 1 ya, jadinya seluruh ruang pori di dalam batuan tersebut terisi sama air. Seiring berjalannya waktu setelah dia itu mengalami pemanasan, dia itu menguap gitu, sehingga dia saturasinya berkurang dari 1 menjadi sekian %, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan kita modelkan sebetulnya ya. Jadi
pembahasan tentang fisika bumi itu tidak melulu tentang apa yang kita ukur dengan menggunakan resistivitas atau seismik atau log atau gravity atau magnetik dan sebagainya, tapi juga ada satu proses besar di bumi ini yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu. Nah, jembatannya antara hal-hal yang besar ini dengan metode geofisika terapan yang kita pelajari pada umumnya adalah dari sifat fisik dari batuannya itu sendiri. Ya, karena sifat fisik batuannya sama, cuman memang nilai dari porositas, dari saturasi, permeabilitas dan lain sebagainya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Bisa berubah-ubah terutama dari sisi saturasinya gitu ya. Karena misalnya dia dipengaruhi oleh misalnya siklus hidrologi, misalnya seperti ini. Jadi pada saat tadi disebutkan pada saat dia kering di tanah tersebut atau di batuan tersebut nilai dari saturasi airnya itu kurang dari 10%. Tapi setelah hujan dia menjadi basah sehingga seluruh rongga yang ada di dalam itu menjadi 100% terisi sama air. Nah, disinilah yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana memodelkannya. Nah, secara garis besar, terutama untuk permukaan yang dangkal, ya permukaan yang dekat dengan kita, ini bisa dibagi dalam beberapa zona, ya. Kayak tadi kaitannya dengan kenapa tadi saya pilih velocity 1, 2, 3 karena sedikit banyak mencerminkan lingkungan air tanah yang bergantung kepada nilai moisture-nya, bergantung kepada nilai SW-nya atau kandungan air yang ada di dalam tanah tersebut. Jadi ingat tadi kenapa tadi saya pakai ilustrasinya itu adalah V1, V2, V3 untuk menjembatani sebetulnya, menjembatani bahwa di permukaan tanah yang umum, ya permukaan tanah yang nanti akan kita tinjau, umumnya itu terdiri oleh 3 lapisan utama, yaitu lapisan yang langsung kontak dengan udara, ya, yang ini itu bisa kita anggap sebagai V1. Kemudian lapisan peralihan di mana nilai dari SW-nya itu mulai bergerak dari minimum, misalnya tadi ini di soil moisture zone yang di atas ini dia misalnya nilai saturasinya itu adalah sekitar 10%. Kemudian yang paling ekstrim, kita ke ekstrim dulu aja. Kalau yang tadi di atas itu dia nilai saturasi airnya itu di bawah 10%, sedangkan di zone of saturation atau di groundwater zone itu saturasinya itu sama dengan 1. Nah, artinya di antara soil moisture zone dengan groundwater zone itu ada zona peralihan. Nah, makanya tadi saya buat V1, V2, V3 karena perbedaan nilai saturasi air bisa jadi mengakibatkan perbedaan nilai gelombang seismik tadi. Ya, tadi yang ini nih ya. Yang ini perbedaannya ini 1800, ini 2500, ini 3800. Nah, terutama kalau misalnya Anda kritis memang nilai ini bisa menjadi bisa menjadi perbedaannya ini menjadi sangat signifikan dari 1800 ke 2000 kemudian ke 3000 itu memang tidak hanya bergantung kepada nilai saturasi saja gitu ya. Dia tentu saja di lapisan yang lebih bawah itu biasanya lebih keras dan lain sebagainya. Namun perlu diingat juga bahwa kalau misalnya saya punya tanah saja yang K-nya sama, ya, yang yang nilai modulus bulk-nya itu sama, baik itu di zona 1, 2, dan 3, tapi kalau perbedaannya itu hanya dari nilai saturasi, maka bisa jadi nilai V-nya juga berubah gitu. Nilai V-nya juga signifikan seperti itu. Oke? Enggak. Oke, ini kursornya kok hilang. Oke. Ya, jadi ini adalah mencerminkan tadi ya, kenapa tadi saya menggambarnya itu V1, V2, V3 karena mencerminkan ini. V1 ini adalah bagian yang kering di atas. V2-nya ini adalah zona peralihan dan sedangkan V3-nya ini adalah zona yang saturasi. Misalnya seperti itu. Kapan
air itu nanti melimpah di suatu tempat atau tidak, ini bergantung kepada water budget, yang bergantung kepada season. Season itu adalah musim sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya dia itu musim penghujan, maka kita akan surplus gitu ya. Misalnya ini sih misalnya ini diambil dari daerah Kingsport, Tennessee. Sebetulnya nggak terlalu relevan dengan negara kita yang tropis ya. Namun ini bisa dijadikan contoh karena kalau di daerah Tennessee itu dia 4 musim, sehingga surplus airnya itu bergantung kepada kapan es mencair ya. Kapan es itu mencair atau kapan es itu misalnya terdapat di atas permukaan tanah. Kemudian pada saat dia itu defisit ya, itu berarti air tanahnya itu atau esnya itu sudah mencair semuanya, sehingga bagian atas dari soil itu benar-benar dia terjadi penguapan secara masif ya, sehingga nilai dari muka air tanahnya itu turun, sehingga sangat susah untuk mendapatkan air pada saat itu. Nah, misalnya di sini bisa dilihat bahwa dari bulan Januari ya, dari mulai bulan Januari sampai Mei masih terdapat surplus air tanah ya, karena kelimpahan air. Namun mulai dari April sampai September ini mulai defisit ya, karena itu tadi es sudah mulai mencair, mataharinya juga semakin panas, sehingga di bagian atas ini ya, di soil moisture zone ini sudah tidak lagi terisi sama fluida, tapi dia sudah kering, sehingga water table yang ada di sini itu nanti makin lama makin turun ya, makin lama makin turun. Nah, inilah yang salah satu bidang di mana orang memodelkan bagaimana perubahan dari zona saturasi ini, naik turunnya dari zona saturasi ini, kemudian dia dimodelkan. Dan ini hanya satu jenis fluida ya, hanya satu jenis fluida, yaitu fluidanya itu adalah air. Nah, ini ilustrasi yang lain terkait zona-zona yang penting dalam studi air tanah. Kalau tadi kita kena ada zona kering, kemudian ada zona peralihan. Kalau zona peralihan kadang-kadang dia disebut juga sebagai Fado zone. Kemudian ada zona zona saturasi yang disebut sebagai tempat di mana groundwater itu terdapat. Nah, kemudian di bawah groundwater itu ada lapisan penutup yang disebut sebagai aquiclude. Dan di bawah aquiclude itu biasanya ada aquifer yang kedua yang disebut sebagai aquifer tertutup atau confined aquifer. Kemudian di bawah confined aquifer itu adalah aquiclude kedua ya, dan di bawah aquiclude kedua adalah batuan dasar yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Jadi si kerak benua kita ya, bagian kerak bumi yang tidak mengandung air dan dia terbentuk di awal bumi ini terbentuk ya. Nah, atau dataran Pulau Jawa ini terbentuk kalau kita misalnya ada di Pulau Jawa, yang sifatnya itu adalah impermeable. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fokus dari studi kita untuk permodelan air itu berada di zona of saturation ini. Jadi sampai atas sebetulnya ya, sampai atas dari permukaan tanah ya, dari permukaan tanah yang atas ini sampai ke zona aquiclude yang bawah. Jadi kadang-kadang kita nanti akan studi tentang aquifer yang dekat permukaan, aquifer terbuka namanya, atau aquifer tertutup yang dia dibatasi oleh aquiclude ini. Nah, ketersediaan air minum atau ketersediaan air tawar atau groundwater yang penuh, yang banyak, sebetulnya itu ada di confined aquifer ya, yang tertutup ini. Sedangkan yang biasanya kita gunakan untuk keperluan rumah tangga atau yang kita sering bor dan lain sebagainya itu adalah dari pemanfaatan aquifer terbuka. Nah, sayangnya memang pemanfaatan aquifer terbuka ini banyak digunakan jet pump dan lain sebagainya, sehingga seperti yang kita ketahui misalnya di Jakarta permukaan turun ya, itu karena penggunaan jet pump yang sangat masif, sehingga water table atau muka air tanah yang ada di sini itu turun
ya, turun sehingga rongga yang ada di batuan tersebut yang tadinya terisi air, yang tadinya dia itu punya tekanan air, sekarang kosong. Nah, makanya dia mengalami yang namanya penurunan tanah, ya, seperti itu. Nah, pergerakan dari air yang mengalir pada aquifer terbuka maupun aquifer tertutup itu bisa kita modelkan menggunakan persamaan aliran. Ya, persamaan aliran mungkin saya tidak tahu apa. Nah, persamaan aliran itu sendiri bisa digunakan untuk mengalir dari suatu bukit ke lembah, atau juga bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar air dikonsumsi atau air diambil dari aquifer tersebut. Atau kalau misalnya kita lihat dari ini studi untuk polutan, maka bagaimana seepage atau rembesan dari polutan cair, padat maupun organik masuk ke dalam water table ini misalnya. Atau untuk studi pertanian, bagaimana bagaimana kandungan air yang ada di zona aerasi atau di zona peralihan itu dimanfaatkan sama tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya juga merupakan bagian dari permodelan aliran tanah ini. Nah, sehingga di sini ya sifat-sifat fisik material bumi yang penting tadi porositas, permeabilitas, dan saturasi. Nah, dari sini seperti yang tadi kita terapkan untuk VP dan juga konduktivitas, sekarang kita akan gunakan untuk persamaan Darcy. Persamaan Darcy itu adalah persamaan fundamentalnya untuk aliran air tanah. Kemudian nanti pola alirannya nanti kita gunakan persamaan kontinuitas. Nah, ini tadi ya penjelasan lebih lanjut tentang apa itu matriks, apa itu porositas, permeabilitas, dan juga saturasi. Nah, ini persamaannya ya. Untuk konstanta bulk bisa Anda lihat ini ya lumayan panjang, tapi dia menyatakan tentang proporsi seberapa besar kandungan konstanta bulk untuk padatan, berapa proporsi untuk yang pori dan juga frame-nya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk untuk densitas dan juga saturasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk aliran fluida itu sendiri, persamaan dasarnya itu adalah persamaan Darcy. Di kuliah dengan Pak Umar apa pernah disebut persamaan Darcy? Di kuliah dengan Pak Umar apa pernah disebut? Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Ya, pernah. Itu menyatakan tentang kecepatan alir di media berpori, ya, yang dia itu dikendalikan oleh permeabilitas, ya. Jadi permeabilitas yang kita kenal tadi itu sekarang dipakai di sini. Kenapa dipakai di sini? Karena berkaitan dengan aliran dari fluidanya itu sendiri, ya. Berkaitan karena kalau tadi densitas, konstanta bulk dan lain sebagainya itu lebih ke sifat statis. Makanya besaran fisik yang digunakannya itu cenderung kepada nilai saturasi, porositas, dan sebagainya. Sedangkan kalau tortuositas dan juga permeabilitas itu dipakai di sini, gitu ya, dipakai di sini. Meskipun sebetulnya porositas dan juga saturasi juga sebetulnya nanti dipakai, ya. Sebetulnya nanti juga dipakai untuk ini, untuk menentukan seberapa cepat aliran air di dalam tanah tersebut. Ya, di dalam tanah tersebut. Oke, ini saya lanjutkan. Oke, jadi di persamaan Darcy ini didapatkan dari eksperimen Darcy. Darcy itu adalah seorang engineer kalau nggak salah ya, civil engineer, di mana dia memasukkan material tanah atau batuan di dalam tabung seperti ini, kemudian dia alirkan air gitu ya dengan debit yang sudah diketahui. Nah, kemudian dari debit yang sudah diketahui itu, Darcy mengamati bahwa di tempat-tempat tertentu itu punya tekanan yang berbeda, gitu ya, punya tekanan berbeda yang dihitung dari ini ketinggian hidrostatisnya, ya, dari dari ketinggian muka air tanahnya ini, dari ketinggian muka air yang berkorespondensi dengan ini tekanan. Jadi kalau kita ingat dulu di fisika dasar ada yang namanya tekanan hidrostatis, maka disinilah nanti si kolom airnya itu kita gunakan rho GH itu kita gunakan di sini. Jadi
yang namanya aliran air yang ada di sampel ini itu disebutlah dia sebagai Q. Q itu adalah debit air, ya, debit air atau kecepatan aliran air dipengaruhi oleh K besar. K besar itu adalah konduktivitas, ya, makanya hati-hati kalau berbicara tentang konduktivitas. Itu konduktivitas apa? Ada konduktivitas listrik tadi, ya, yang sigma itu. Ada juga konduktivitas hidrolik di sini yang berkaitan nanti dengan permeabilitas, ya, berkaitan nanti dengan permeabilitas. Nah, kemudian konduktivitas hidrolik dari air ini menjadi konstanta pembanding antara debit air yang masuk, ya, dengan perbedaan ketinggian muka air tanah dibagi beda jarak antara kedua titik pengamatan ini, ya. Jadi H2-H1 dibagi delta L dikalikan dengan K itu menjadi nilai debit air. Debit airnya itu sendiri nilainya itu adalah meter per detik, ya, meter per detik. H ini ketinggian dalam meter, delta L dalam meter, maka konduktivitas K ini punya satuan dalam meter per detik. Jadi konduktivitas hidrolik itu adalah kemampuan dari sebuah medium atau medium berpori atau batuan berpori untuk bisa menghantarkan listrik dengan kecepatan tertentu, sehingga dia berbeda dengan permeabilitas yang satuannya itu adalah meter per detik, meter kuadrat. Jadi permeabilitas itu punya satuan yang sama dengan area, ya, punya persamaan yang sama dengan area, karena permeabilitas nanti berkaitan dengan luas penampang. Kalau luas penampangnya itu besar, maka permeabilitasnya itu besar. Kalau permeabilitasnya kecil, maka luas penampang dari si batuannya itu juga luas penampang dari pori batuannya itu juga kecil. Ya. Kalau mungkin di awal saya bilang bahwa luas penampang dari pori berkaitan dengan porositasnya, mohon dikoreksi karena itu sesungguhnya lebih banyak berkaitan dengan permeabilitas. Nah, jadi di sini persamaan Darcy di sini bisa kita lihat bahwa konduktivitas hidrolik dari air berkaitan dengan kemampuan batuan untuk mengalirkan air atau permeabilitas dikalikan dengan densitas air, karena airlah yang mengalir di sini, dikalikan dengan gravitasinya, kemudian dikalikan dengan konstanta gravitasi, dibagi dengan faktor yang kedua, faktor yang lain disebut sebagai viskositas. Nah, viskositas adalah kekentalan air. Kalau airnya itu encer, lebih cepatlah dia mengalir. Kalau misalnya kental, maka agak susah dia mengalir, ya, seperti itu. Nah, ini persamaan Darcy ini menjadi persamaan dasar atau persamaan konstitutif namanya, atau persamaan utama dalam lihat bagaimana aliran air ini berlaku pada medium berpori tersebut. Namun untuk mengetahui bagaimana kekekalan massa yang masuk, yang tinggal dan juga yang keluar dari sini, karena ini ya kita lihat dari ilustrasi ini, misalnya yang ini aja. Misalnya ini air ini mengalir dari mana? Dari ketinggian, atau yang ini aja. Misalnya ini air mengalir dari pegunungan ke muara. Artinya ada perbedaan ketinggian dari gunung ke muara. Kemudian ini artinya ada massa air yang mengalir dari sumber ini ke outlet. Jadi ini ada zona recharge, ada zona pengisian fluida, ada zona pengosongan yaitu ke muara. Nah, di tengah-tengah ini, ya, di tengah-tengah jalur antara sumber sampai ke outlet itu tidak semua air mengalir 100%. Ada yang tertahan. Tertahannya macam-macam penyebabnya, karena memang dia struktur geologinya di situ ada penghambat, atau misalnya ada porinya yang porinya itu jenisnya non connected, sehingga tidak bisa mengalirkan sehingga tidak bisa mengalirkan fluida, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka aliran dari air tidak hanya dinyatakan menggunakan persamaan konstitutif ini, tapi juga menggunakan persamaan kontinuitas.
persamaan kontinuitas mungkin sudah pernah rekan-rekan kenal dulu waktu belajar fisika dasar 1 ya. Nah, ini sebetulnya jadi air yang mengalir dari bukit menuju lembah itu masanya itu harus kekal. Jadi kalau dia masuk misalnya masanya itu misalnya atau volumenya lah ya, volumenya nanti kan dikalikan dengan densitas dari air kan bisa jadi massa. Misalnya volume air yang masuk itu misalnya 1000 liter, yang keluar kalau ideal itu juga 1000 liter gitu. Tapi karena medium berpori itu ada porinya dan porinya itu kadang dia tidak terkoneksi satu lain dengan yang lainnya, atau bahkan kondisi geologis di bawah permukaan itu ternyata layer-layernya atau lapisan-lapisannya itu ternyata ditutup sama misalnya suatu lapisan yang permeabilitasnya itu rendah dan lain sebagainya, maka dia tertahan gitu ya. Makanya aliran airnya untuk satu fase itu nanti bisa dijelaskan oleh persamaan ini ya, persamaan kontinuitas ini. Di ruas kiri ini menyatakan laju massa air yang masuk dikurangi massa air yang keluar ya. Jadi divergensi dari densitas air dikalikan kecepatan ini adalah menyatakan laju massa air yang masuk dikurangi yang keluar, sedangkan yang ada turunan terhadap waktunya ini menyatakan seberapa besar air yang tersimpan ya, menyatakan air yang tersimpan. Sedangkan QS itu menyatakan sumber air masuk dan keluar, misalnya dari hujan, misalnya dari sumber yang lain, misalnya ada aliran fluida dari sumber yang lain, misalnya dari sungai yang lain atau dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi persamaan dasar untuk aliran fluida satu fase ya. Jadi khusus untuk aliran air saja, maka inilah nanti persamaan yang nanti akan kita modelkan. Nah, jenis permodelannya itu macam-macam. Ada yang misalnya dia itu ini ya, misalnya dia itu akibat ketinggian ya, ketinggian dari bukit menuju lembah. Ada juga yang dimodelkan ininya, misalnya dimodelkan kondisi ininya ya, kondisi kekeringannya misalnya. Di sini di atas ini zonanya dekat matahari sehingga dia gampang menguap, ada peralihan dan juga saturasi. Nah, ini nanti akan dimodelkan misalnya kalau turun hujan maka gimana perubahan saturasinya dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti akan menyangkut perubahan saturasi dan lain sebagainya, maka nanti nanti kita akan masuk ke aliran fluida 2 fase ya. Nanti akan masuk ke aliran fluida 2 fase yang menjadi topik untuk menjadi topik untuk bahasan selanjutnya ya. Jadi persamaan difusi fluida yang tadi kita pelajari nanti bisa diuraikan menjadi persamaan momentum, persamaan saturasi, dan juga persamaan kecepatan aliran dari fluida 2 fase tersebut. Nah, nanti ini akan saya bagikan ke rekan-rekan yang ada di sini, yang hadir di kelas ini. Ini sebetulnya guidance ya, karena seiring nanti berjalannya waktu, materi kuliah kita itu sebetulnya bisa bisa diambil garis besarnya dari slide ini. Jadi kalau berkaitan dengan aliran fluida saja, nanti berkaitan dengan persamaan Darcy dan juga persamaan kontinuitas. Bila nanti sudah ada faktor termalnya, maka nanti persamaan kontinuitas air akan dipengaruhi oleh difusi panas. Kemudian nanti apabila berkaitan dengan polutan, dan polutannya ini misalnya padatan ya, sifatnya itu ada jenisnya itu adalah padatan, maka nanti berkaitan dengan persamaan difusi. Jadi ini nanti saya akan bagi atau nanti saya akan buat PDF-nya supaya nanti bisa bisa digunakan di sini ya. Nanti saya upload di Microsoft Teams ini saja ya, seperti itu. Oke, untuk sementara waktu apa ada pertanyaan dari teman-teman di sini terkait materi kuliah hari ini? Jadi lihat ya bahwa di fisika batuan itu memang membentuk
menjadi building blocks gitu ya. Jadi fundament-fundament untuk hal yang lebih besar. Ya, hal yang lebih besar yaitu tadi mengamati bagaimana siklus hidrologi, bagaimana mengamati polutan, bagaimana mengamati misalnya perangkap dari minyak dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat dari ininya, dari nilai-nilai yang kecil-kecil itu, dari saturasi, dari permeabilitas, porositas dan sebagainya, terus dia dikaitkan dengan besaran-besaran fisis yang sudah kita kenal, misalnya massa jenis, misalnya permeabilitas, misalnya massa jenis, kemudian misalnya lagi bukan permeabilitas tadi apa, konduktivitas listrik, kemudian modulus bulk dan lain sebagainya, sehingga dari situ nanti bisa menjadi kecepatan atau menjadi resistif jadi resistansi, sehingga bisa digunakan nanti untuk memonitor itu lapisan bawah permukaan itu seperti apa. Jadi pentingnya mempelajari fisika batuan itu karena apa yang nilai-nilai yang Anda pelajari di fisika bumi itu ada nilai fundamentalnya, yaitu dari sifat si batuannya itu sendiri gitu. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita sebelum kita tutup kuliah kita pada hari ini. Untuk hari ini mungkin belum ada tugas ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan ada tugas untuk melihat bagaimana nilai K atau misalnya nilai sigma nanti berubah terhadap saturasi dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan dulu? Dari saya belum ada, Pak. Ya, dari yang lain? Nggak ada. Oke, kalau begitu ini saya cukupkan saja kuliah kita hari ini. Ini saya stop share. Ini saya stop recordingnya.